mengajak kepada masyarakat bahwa mengkonsumsi dari pertanian organik, terkhususnya tanaman hortikultura, sayuran, itu lebih baik karena dia perlakuannya alami, buatan dari manusia itu sendiri, tanpa bahan kimia, tanpa perlakuan dari pabrik. Banyak orang yang belum mengetahui perbedaan antara sayur organik dan sayur non-organik. Mereka beranggapan bahwa perbedaan antara sayur organik dan non-organik tidak terlalu besar dan diklaim akan sama-sama sehat jika pengolahannya tepat. Klaim sayur organik dan non-organik hanya digunakan untuk meningkatkan harga jualnya saja. Benarkah demikian? Agar dapat lebih memahami perbedaan antara sayur organik dan non-organik, mari kita cari tahu. Inilah kota saya, My City View. Pola hidup sehat sudah menjadi tren pada sebagian masyarakat Indonesia. Kesadaran akan kesehatan menjadi salah satu fokus utama agar terhindar dari berbagai penyakit di masa yang akan datang. Dari situ, tidak heran jika angka konsumsi sayur semakin lama semakin tinggi. Sayuran dibagi menjadi dua jenis, sayuran non-organik atau konvensional, dan sayuran organik. Perbedaan keduanya terletak pada sistem penanamannya. Sayuran non-organik ditanam menggunakan pestisida dan bahan kimia lain, sedangkan sayuran organik lebih mengedepankan bahan-bahan yang alami. Dua jenis sayuran ini memang memiliki perbedaan dan persamaan yang mungkin belum kamu ketahui. Apa aja, cabai, bawang gitu, wortel, tomat, ya sayur mayur. Tahu nggak sayuran organik sama non organik, Mas? Kalau menurut saya mah, kalau organik kan dari tanaman tanah, non organik dari apa tuh? Dari pot biasanya. Pupuk pestisida, iya. Mas belanja sayur di mana biasanya, Mas? Di Keramat Jati. Tapi Mas tahu nggak ini tanamannya organik apa non organik? Nggak non organik. Kenapa tuh Mas belinya non organik? Karena lebih bagus dia daripada kalau organik itu kelihatan bagus tapi rasanya kurang. Ibu tahu nggak perbedaan sayur organik dan non-organik? Organik tuh biasanya dia nggak pakai pestisida yang saya tahu ya. Tahu deh, biasanya kalau organik biasanya di supermarket ya dikemas khusus gitu. Ibu tahu bedanya rasa sayur organik dan non-organik? Kayaknya sih penampakannya aja ya kalau saya lihat gitu. Kalau itu dia lebih cenderung apa? Segar, lebih segar, nggak ada lubang-lubangnya gitu karena dimakan ulet ya gitu, karena kan dia nggak pakai itu aja sih. Iya, karena nggak pakai pestisida. Secara umum, perbedaan antara sayur organik dan non-organik dapat dilihat dari beberapa hal berikut. Pertama, pemilihan bibit. Bibit atau benih sayur organik diperoleh dari teknik budidaya tanaman alami. Sedangkan bibit sayur non-organik bisa diperoleh dari hasil rekayasa atau persilangan genetik. Kedua, proses pengolahan tanah. Tanah tempat sayur organik ditanam umumnya diolah seminimal mungkin, sehingga organisme yang ada di dalamnya masih bisa hidup. Keuntungan lain dari proses ini adalah berkurangnya risiko kerusakan tanah. Ketiga, penggunaan pupuk. Sebagian besar pemupukan sayur organik menggunakan pupuk kandang dan kompos buatan sendiri. Sementara, pemupukan sayur non-organik menggunakan pupuk kimia buatan pabrik yang salah satu kandungannya berupa amonium nitrat. Selanjutnya, pengendalian hama. Untuk mengendalikan serangan hama, sayur organik tidak menggunakan zat kimia seperti pestisida.
tapi hanya menggunakan teknik alami untuk mengurangi serangan hama. Hanya saja, hasil panennya tidak selalu berhasil karena serangan hama masih tetap mungkin terjadi. Faktor inilah yang membuat harga sayur organik menjadi lebih mahal dibandingkan sayur biasa. Nah, kita mau panen apa ini, Mas? Ini mau panen selada romen teh buat salad buah. Oh, ini untuk Biasanya salad. untuk salad buah sih. Oke, boleh. Gimana caranya? Nah, jadi kita cabut di bagian batang bawah. Ya. Nanti kita goyang-goyang, nanti tarik dan tanahnya jangan sampai masuk ke keranjang. Jadi langsung ke bedengan lagi, baru nanti masukkan ke keranjang. Ini saya boleh cabut satu? Boleh, Yang mana? Mana aja? yang mana aja. Tadi diputer ya? Diputar, nanti ditarik, Patah. nanti tanahnya digoyang-goyang biar nih. Nah, nanti disusun. Nah, mungkin. Nah, ini biasanya sih buat salad buah sih, untuk selada roben ini, karena kandungannya mungkin seratnya agak lebih bagus dari tanaman yang lainnya. Dan dia juga agak subur sih ngeliat daun-daunnya. Bagus ya, Dan. Bagusnya daun. Selanjutnya Jadi kita mau panen apa lagi nih, Mas? kita mau panen selada keriting. Ini buat salad buah, namanya tanaman selada keriting. Mungkin Selada keriting. sama aja sih untuk panennya. Kita tarik, kita goyang-goyang, nanti kita tarik biar tanahnya di sini. Mungkin. Nah, mungkin yang itu dulu boleh teh. Sama cara cabutnya? Ya sama, digoyang nanti tanahnya tetap di bedengan. Biar nanti pada saat penyucian tanahnya nggak ngikut. Ya, jadi kita merawat sendiri di sini dan dibantu dengan karyawan yang lain. Untuk mengenai repot atau enggaknya tergantung dengan perlakuan kita tersendiri. Dengan hal itu, apalagi dengan kita menerapkan pertanian berkelanjutan, di sini bagaimana caranya kita memanfaatkan lingkungan yang ada. Dengan kita terapkan pertanian organik ini bisa menjadikan pertanian itu lebih baik di lingkungan. Kendalanya kita hanya di pengendalian hama ataupun penyakit yang ada di tanaman itu. Tetapi dengan itu kita tidak menggunakan bahan kimia, kita menggunakan bahan pestisida ataupun sisa-sisa tanaman. Kalau untuk dijual, pertama itu kita kan memang punya toko online. Dan yang kedua juga kita juga jual di masyarakat, khususnya di warung-warung ataupun mungkin pengunjung datang, nanti kita pasarkan ke mereka. Kita menggunakan bahan-bahan organik ataupun bahan sisa-sisa tanaman, nanti kita fermentasi, lalu kita aplikasikan ke tanaman. Nah, untuk kimia ataupun non-organik itu bahan-bahan yang diproduksi oleh pabrik. Pertumbuhan tanaman untuknya sayuran dari proses penyemaian sampai dengan penanaman itu berumur 25 sampai 30 hari udah siap panen. Nah, untuk perbedaan dari kimia dengan organik, kalau kimia dia akan secara cepat merubah tanah, kondisi tanah, topoksi tanah. Tetapi kalau kita menggunakan organik, dia akan berkelanjutan sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, unsur hara akan tetap ada di tanah. Prosesnya apa lagi? Nah, setelah ini kita lakukan pengikatan menggunakan daun pisang dan diikat dengan pelepah, tali dari pelepah pisang juga. Berarti ini udah nggak pakai plastik lagi nih? Iya, jadi kita nggak menggunakan plastik, kita mengangkat organik, kita tidak menggunakan bahan apapun, tapi kita menggunakan bahan alami ya seperti daun, ikatannya pun dari pelepah pisang. Jadi kita alami, jadi serba alami dari kebun sendiri. Jadi kita nggak minta dari siapa-siapa, kita tanam dari kebun kita sendiri, nanti kita packing dan kita masukkan ke wadah ataupun ke kardus.
harapan kita kepada masyarakat bahwa melihat secara higienis ataupun mengkonsumsi itu lebihnya ke organik, karena bahan-bahan yang kita produksi ataupun pengaplikasian pestisida kita menggunakan bahan organik tanpa menggunakan bahan kimia 100%. Walaupun sayur organik memiliki beragam keunggulan, masyarakat tetap harus memperhatikan kebersihan dan kesegaran sayur organik sebelum dikonsumsi. Terlepas dari beragam keunggulan yang dimiliki oleh sayur organik, mengonsumsi sayur setiap hari sangat dianjurkan, baik itu sayur organik maupun sayur non-organik. Karena jika diolah dengan benar, sayur biasa pun juga tak kalah sehatnya. Saya Dita pamit undur diri, sampai ketemu di City View selanjutnya. Bye-bye!